Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati rekan-rekan, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan SBUNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa berkumpul di pagi yang cerah ini dalam rangka leader talk dan rapat koordinasi HSE dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa saya juga mengajak teman-teman untuk kita sama-sama mendoakan rekan-rekan kita yang saat ini masih dalam kondisi sakit, baik sakit karena terpapar virus COVID-19 maupun karena sakit akibat hal yang lain. Semoga rekan-rekan kita yang dalam kondisi sakit bisa segera diberikan kesembuhan, kesehatan, sehingga bisa dapat beraktivitas kembali secara normal. Oke. Terkait dengan leader talk kan masih ada kaitannya tadi dengan apa yang disampaikan atau dibuka oleh Pak Agus di awal bahwa ini masih ada kaitannya dengan habit ya. Habit artinya ada teman-teman yang tidak mengikuti apa yang sudah diinstruksikan di grup WA oleh tim HSE, entah itu karena tidak baca atau entah itu abai. Yang saya harapkan ke depannya teman-teman secara proaktif dan kooperatif bisa mengikuti apa yang sudah diinstruksikan atau dianjurkan oleh tim HSE, SBUNI untuk dapat diikuti sebaik-baiknya. Hal tersebut tidak lain adalah tujuannya untuk kita bersama, untuk kebaikan kita bersama, untuk memproteksi diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, agar kita bisa memitigasi penyebaran penularan virus COVID-19 ini. Saya harapkan ke depannya tidak ada lagi ya teman-teman yang abai terhadap apa yang sudah diinstruksikan oleh teman-teman HSE. Saya akan mulai share screen. Oke, kita bicara mengenai habits. Jadi pagi ini dalam rangka Leader Talk, kita akan bicara mengenai habits. Ada yang tahu habits itu apa? Kebiasaan, Pak. Kebiasaan, Pak. Oke, kebiasaan. Ya, jadi benar. Jadi habit itu adalah perilaku rutin yang diulang-ulang secara teratur dan cenderung terjadi secara tidak sadar. Karena ini sudah terbiasa kita lakukan, jadi tanpa kita sadari itu sudah menjadi sebagai perilaku yang tanpa kita sadari kita lakukan secara berulang-ulang. Jadi 43% perilaku sehari-hari dilakukan karena kebiasaan. Perilaku baru dapat menjadi otomatis melalui proses pembentukan kebiasaan. Ini berdasarkan pernyataan dari Wendy Woods dan rekan-rekan di Daily Experience Method di tahun 2002. Kalau habits yang kita lakukan atau kebiasaan yang kita lakukan itu adalah merupakan good habits, alhamdulillah ya, kita bersyukur kalau itu merupakan good habits, itu kita lakukan secara berulang-ulang, insya Allah itu akan berdampak baik kepada kita dan lingkungan kita. Tapi kalau habits yang kita lakukan adalah bad habits dan itu tidak kita sadari, itu yang akan berbahaya untuk diri kita sendiri dan untuk lingkungan di sekitar kita. Nah, kebiasaan lama memang sulit dihilangkan dan kebiasaan baru sulit dibentuk karena pola perilaku yang diulang oleh manusia tercetak. Jadi sudah tercetak di jalur saraf, tetapi kebiasaan baru dapat dibentuk melalui pengulangan. Jadi kita harus be persistent and patient. Jadi kita harus tetap berusaha bagaimana caranya kita mengubah bad habit menjadi
good habits. Nah, ini ada habit loop. Jadi gimana sih habit itu terbentuk? Jadi ada loopnya, ada siklusnya. Jadi pertama adalah cue. Cue itu pemicu atau trigger atau fisik, mental atau emosional yang memberitahu otak Anda untuk masuk ke mood otomatis dan kebiasaan mana yang harus digunakan. Kemudian ketika ada trigger, dia akan menjadi suatu kebiasaan, rutin, atau tindakan yang dilakukan ketika menerima pemicu. Jadi rutinitas yang kita lakukan itu harus ada pemicunya dulu, baru bisa menjadi kebiasaan yang rutin. Kemudian dari kebiasaan rutin itu akan ada reward. Nah, reward ini adalah feedback yang membantu otak menerjemah apakah suatu loop tertentu layak untuk diingat dan diulang di kemudian hari. Nah, ini berdasarkan The Power of Habit, Charles Duhigg. Masih terkait dengan habit loop, jadi otak kita menyimpan hasil dari setiap kebiasaan. Jika umpan baliknya positif, otak bertindak secara otomatis ketika isyarat itu terjadi lagi. Dengan demikian, habit loop terbentuk dan jalur saraf untuk kebiasaan tersebut terhubung ke otak kita. Nah, kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar perilaku menjadi mendarah daging? Nah, seluruh proses pembentukan kebiasaan hanya memakan waktu sekitar 2-3 menit. Kita melakukan aktivitas yang rutin selama 14-21 hari, itu akan tersimpan di dalam memori kita menjadi suatu kebiasaan. Dan begitu jalur saraf untuk suatu kebiasaan terbentuk di otak kita, itu tidak akan pernah hilang. Nah, mudah-mudahan teman-teman habit yang terbentuk adalah good habit, jangan sampai yang terbentuk adalah bad habit. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang akan melakukan otomatis perilaku tidak sadar dengan cara yang sama setiap saat jika mereka berada di lingkungan yang sama. Itulah mengapa perombakan dalam rutinitas kita atau berlibur dapat membantu dalam menghentikan kebiasaan karena semua isyarat dan penghargaan yang sudah dikenal sekarang tidak ada lagi. Jadi saya mau ilustrasikan atau memberikan contoh terkait dengan habit loop ini ya. Misalnya begini, kita bicara cue atau trigger. Di masa pandemik ini adalah merupakan triggernya. Jadi orang mulai berusaha untuk memproteksi dirinya terhadap penularan virus COVID-19. Jadi itu adalah triggernya. Kemudian untuk kita terhindar dari yang namanya virus COVID-19 adalah tentunya tubuh kita harus mempunyai imunitas yang baik, mempunyai ketahanan tubuh yang baik, agar kita tidak mudah terpapar oleh virus COVID-19. Nah, apa yang menjadi rutinitas agar kita tidak terpapar misalnya oleh COVID-19, yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita melakukan namanya olahraga rutin misalnya. Yang dulunya kita tidak pernah melakukan namanya jogging tiap pagi, atau tidak pernah melakukan namanya jalan-jalan pagi minimal 45 menit atau 15 menit, kemudian tidak pernah melakukan berjemur di sinar matahari. Nah, dengan adanya trigger bahwa kita ingin meningkatkan imunitas, kita melakukan rutinitas yang namanya rutin berolahraga. Kemudian dari habit loop itu ada yang terakhir namanya reward. Apa reward yang kita dapat? Ya, reward yang kita dapat adalah badan kita menjadi lebih fit, lebih sehat, imunitas kita menjadi lebih meningkat, daya tahan tubuh kita meningkat, sehingga kita tidak mudah lagi terpapar oleh namanya COVID-19. Itu contoh dari habit loop. Jadi ada siklusnya, ada urutannya sampai tujuan akhirnya itu tercapai atau rewardnya itu tercapai. Nah, ini how to form good habit while banishing bad habits. Jadi gimana membentuk kebiasaan yang baik sambil kita membuang kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, pertama caranya adalah satu, identifikasi habit yang ingin didapatkan. Kemudian gabungkan praktik-praktik ini ke dalam rutinitas harian Anda.
Pengulangan adalah kuncinya. Jadi tidak bisa kita lakukan hanya sekali. Ketika kita ingin membentuk suatu habit yang baik, ini harus kita lakukan berulang-ulang. Dan kita harus punya implementation plan, punya targetnya, sehingga apa yang menjadi tujuan kita untuk bisa menjadi good habit itu bisa tercapai dengan optimal. Kemudian pikirkan apa yang ingin kamu capai, misalnya melakukan pekerjaan dengan lebih baik, kemudian ingin meningkatkan karir lebih cepat, atau ingin meningkatkan hubungan antara rekan kerja. Itu pertama. Kemudian kedua, identifikasi habit buruk. Menyadari kebiasaan yang buruk, kemudian mengubahnya dengan sesuatu yang lebih baik. Dengan cara apa? Mintalah umpan balik dari orang lain tentang kebiasaan yang mungkin tidak Anda sadari. Kemudian periksa proses berpikir Anda dan reaksi langsung Anda terhadap situasi tertentu. Yang terakhir, menilai diri sendiri bagaimana Anda menyelesaikan tugas, mengelola orang lain, dan bekerja dalam tim. Nah, ini yang kedua adalah melakukan identifikasi habit buruk. Terkadang kita tidak sadar bahwa habit yang kita lakukan itu adalah merupakan habit yang buruk. Sampai pada satu saat kita meminta pendapat dari rekan-rekan kerja kita, baru kita menyadari bahwa oh ternyata yang selama ini saya lakukan ini tidak baik buat saya dan buat lingkungan sekitar saya. Ketiga, kita harus bisa memahami akar permasalahan. Work backward to uncover what serves as a trigger. Jadi ketika Anda mendapati diri Anda terlibat dalam perilaku negatif, slow down dan gunakan kesadaran Anda sebagai sinyal untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang terjadi dengan saya secara emosional, mental, fisik, atau sosial saat ini? Jika memungkinkan, singkirkan pemicu fisik secara proaktif. Jangan tinggalkan ponsel yang mengganggu di meja Anda. Simpan agar Anda tidak tergoda untuk mengirim pesan teks atau membaca media sosial setiap kali Anda merasa kewalahan dengan pekerjaan dan perlu istirahat. Kemudian keempat, membuat rencana cadangan. Melanggar kebiasaan tidak selalu berarti menghentikan suatu tindakan, tetapi menggantinya dengan sesuatu yang lebih sehat. Ketika dihadapkan dengan trigger, putuskan apa yang dapat Anda lakukan untuk mencapai hasil yang lebih positif. Misalnya, alih-alih secara otomatis mengeluh pada rekan kerja saat Anda stres atau marah, ambil napas dalam-dalam selama beberapa menit untuk bersantai. Kemudian yang kelima, menggunakan alarm dan pengingat. Alarm atau pengingat. Menggunakan pengingat untuk membuat Anda tetap pada jalur perilaku yang diinginkan dan membantu Anda menghentikan kebiasaan buruk yang ada. Misalnya jika Anda kesulitan mengingat untuk membalas email setiap hari, atur peringatan di komputer Anda untuk menyelesaikan tugas ini 30 menit sebelum akhir setiap hari kerja. Nah, ini kebiasaan di kita ya, jadi terutama untuk merespon atau mereply email, itu saya lihat habitnya masih belum baik, jadi perlu diperbaiki. Untuk kita coba kita introspeksi diri, kita coba memeriksa diri kita sendiri apa yang salah nih dari kita. Ketika ada email, kita tidak bisa secara cepat merespon terhadap email yang masuk ke inbox kita. Kemudian keenam, berikan feedback dan reward yang membangun. Pada titik tertentu dalam perjalanan Anda untuk menghentikan kebiasaan buruk atau menanamkan kebiasaan yang baik, Anda mungkin akan mencapai titik di mana Anda berpikir, mengapa saya repot-repot berjuang dengan ini? Slip up dapat membuat Anda merasa kecil hati dan seolah-olah hidup menjadi lebih sulit dan hasil yang ada juga kecil. Ini normal. Jadi mengubah perilaku yang mendarah daging bisa jadi sulit dan seringkali membutuhkan banyak usaha. Jadi solusinya adalah kita harus menyemangati diri kita sendiri, pat yourself on the back, beri diri sendiri hadiah, tapi bukan hadiah yang akan membuat Anda kembali ke kebiasaan buruk. Carilah dukungan dari orang lain yang akan membuat Anda bertanggung jawab. Nah, ini beberapa contoh good habits. Cukup banyak good habits yang bisa kita terapkan, tapi ini hanya beberapa contoh. Misalnya membaca buku setiap hari, kemudian menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, datang ke kantor dan meeting tepat waktu. Nah, ini yang poin 3 yang mungkin teman-teman harus
ya ini masih di awal tahun, tolonglah kita berubah habit kita yang datang suka terlambat, kemudian meeting yang harusnya jam 8.30, kemudian belum ada yang hadir, jam 9 baru kumpul, itu pun tidak semua ya. Kedepannya saya harapkan habit-habit seperti ini bisa diperbaiki menjadi lebih baik. Kemudian tiap pagi membuat 3 hal prioritas yang akan dijalani sepanjang hari, memberikan apresiasi dan terima kasih kepada rekan kerja. Jadi kalau kita memang dibantu oleh teman kerja kita, ya kita harus belajar memberikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada rekan kerja. Kemudian minta masukan dan feedback dari atasan setiap minggu. Jadi ini lebih kepada kita saling bertukar pikiran, apa kekurangan saya, apa yang perlu diperbaiki oleh saya. Ini bisa dikonsultasikan dengan pimpinannya langsung. Kemudian mematikan HP saat meeting atau training, kecuali kalau memang meetingnya online ya. Kemudian berpikir positif dan fokus pada solusi setiap menghadapi tantangan pekerjaan. Jadi setiap kita menghadapi suatu permasalahan atau tantangan dalam pekerjaan, jangan pesimis, jangan stres, ya tetap berpikir positif bahwa semua itu ada jalannya, dan kita fokus terhadap solusi-solusi dalam menghadapi tantangan pekerjaan. Kemudian melakukan action nyata secara konsisten, tidak hanya NATO, no action talk only, hanya pandai berbicara tapi tidak ada aksinya. Kemudian membersihkan dan merapikan meja kerja secara rutin. Nah ini juga suatu good habit yang saya rasa harus secara konsisten diterapkan oleh rekan-rekan di SBWNI. Jalan kaki setiap pagi selama 15 menit, boleh lebih, minimal 15 menit. Selama pandemik ini kita butuh menjaga daya tahan tubuh kita, meningkatkan imun tubuh. Saya harapkan teman-teman mulai rutin lakukan olahraga pagi atau sore. Kemudian olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Yang poin 13, minum 11 air putih sehabis bangun pagi. Ini juga efeknya sangat bagus. Mulai biasakan ketika baru bangun pagi, tidak langsung ngambil handphone misalnya. Ya kalau bisa bangun pagi, jadi malam itu sudah disiapkan air minum di sebelah tempat tidur kita, jadi bangun pagi kita langsung minum air putih sebelum kita melakukan ibadah pagi atau sholat subuh. Kemudian konsumsi buah-buahan dan sayur dalam jumlah cukup. Kalau bisa ini juga menjadi kebiasaan yang baik ke depannya buat teman-teman. Tidur minimal 7 jam tiap hari. Bukan tidur jam 3 pagi terus bangun jam 9 atau jam 8 ya. Bukan 7 jam ya, tapi tidur yang baik itu adalah jam 9 atau jam 10, kemudian bangun jam 5. Kemudian kebiasaan tersenyum, menyapa, dan mengucapkan terima kasih. Kalau berpapasan dengan rekan kerja, dimanapun, biasakan untuk selalu tersenyum, menyapa, dan jika diberikan bantuan, biasakan untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian nomor 17, kebiasaan untuk bersyukur atas 3 hal kecil yang layak disyukuri. Nah, ini biasanya kalau kita lakukan misalnya sholat malam, biasakan kita dalam sehari itu lakukanlah bersyukur. Tiga hal saja yang kita harus syukuri dalam sehari ini, misalnya apa yang kita temukan hal-hal baik yang patut kita syukuri. Kemudian yang ke-18, berbagi ilmu yang bermanfaat. Ya memang ini rutin juga kita lakukan dalam kegiatan knowledge sharing, tapi tidak menutup juga kita lakukan yang namanya berbagi ilmu yang bermanfaat itu di agenda-agenda lain ya, tidak hanya di rapat koordinasi atau di sharing knowledge yang rutin kita laksanakan. Kemudian yang ke-19, sedekah. Jadi ini juga merupakan satu habit yang baik yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini ada selain good habits, ada juga bad habits. Yang pertama adalah
menunda-nunda pekerjaan, ada yang apa istilahnya, dulu orang sering bilang kalau saya selesaikan hari ini besok saya kerjakan apa. Ya, kegiatan yang bermanfaat itu tidak akan habis ya. Misalnya kalau kita selesaikan hari ini, besok pun misalnya laporan sudah selesai, besok masih bisa kita baca kurs standar, baca manual mutu, atau baca buku-buku lain yang bermanfaat. Artinya jangan kita menunda-nunda pekerjaan dengan alasan bahwa besok nggak ada yang dikerjakan kalau kita kerjakan hari ini. Saya tidak mau lagi ada istilah seperti itu. Jadi kalau semakin cepat kita bisa selesaikan pekerjaan, semakin baik. Kemudian yang kedua, datang telat saat meeting. Ini juga saya perhatikan sangat-sangat sering terjadi di kita. Saya punya prinsip kalau kita meeting, paling tidak 15 menit atau 10 menit sebelum meeting kita sudah harus siap. Kecuali memang kita ada acara yang lebih penting yang tidak bisa kita tinggalkan. Kemudian ketiga, main HP dan cek medsos saat meeting. Ini juga hal yang tidak baik. Kemudian berhayal dan melamun namun tidak ada aksi, terlambat menyelesaikan laporan, nonton YouTube sambil kerja. Nah, ini juga beberapa kali saya dapati teman-teman yang di jam kerja, daripada nonton YouTube yang tidak bermanfaat, lebih baik baca buku-buku yang bermanfaat ataupun standar-standar ataupun manual-manual yang ada di BKI. Yang ketujuh, menikmati konten online dan medsos yang isinya tidak berdampak sama sekali terhadap peningkatan skills. Kemudian makan sembarangan, ya di masa pandemik ini saya harapkan teman-teman lebih memilih dalam memilih makanan, terutama faktor higienis, kesehatan, ya kurangilah minum soda, junk food. Kemudian duduk berjam-jam tanpa peregangan, ini juga efek jangka panjangnya cukup signifikan, efek negatifnya. Saya harapkan teman-teman, mungkin teman-teman HSE juga perlu mensosialisasikan nantinya bahwa duduk berlama-lama tanpa ada peregangan atau stretching itu dampak jangka panjangnya itu, dampak buruk jangka panjangnya itu sangat berbahaya buat tubuh. Kemudian ke-10, begadang dan kurang tidur. Nah, untuk teman-teman yang suka bergadang, untuk saat ini tolong dikurangilah bergadangnya. Jangan sering begadang lagi. Cukup tidur itu juga cukup baik untuk menjaga daya tahan tubuh, untuk meningkatkan imun dengan cukup tidur. Kemudian merokok, untuk teman-teman yang merokok, saya harapkan mungkin kedepannya bisa dikurangi merokoknya. Mager atau malas gerak, terutama kalau sudah di hari libur atau di weekend, bangunnya siang, kemudian tidak mau berolahraga. Saya harapkan kedepannya kalau memang ada waktu untuk olahraga, ya olahraga lah, supaya badan kita tetap terjaga ya. Kemudian menyebar berita hoaks atau bergibah, dan terakhir menuliskan status di medsos dengan bahasa yang tidak sopan. Ini ada beberapa bad habits, contoh bad habits, sebenarnya banyak bad habits lainnya, tapi ini saya ambil beberapa contoh saja yang beberapa bad habits yang tanpa kita sadari sering kita lakukan karena sudah berulang. Ya sebaiknya kita coba berintrospeksi diri bahwa ternyata apa yang selama ini kita lakukan tanpa kita sadari itu adalah salah. Nah, ini adalah tahapan untuk membangun good habits. Pertama, menetapkan good habits yang mau dilakukan. Kita harus tetapkan dulu good habits apa sih yang mau kita lakukan. Misalnya, saya punya niatan setiap hari harus ada waktu untuk membaca buku misalnya. Misalnya seperti itu. Saya setiap hari harus baca ASME 8 misalnya, atau ASME 9 atau manual mutu BKI. Kemudian menetapkan target perilaku untuk good habit.
Nah, menetapkan targetnya ini maksudnya adalah eh, hari ini saya targetnya ingin membaca eh, mengenai untuk work instruction untuk bejana tekan. Nah, itu target kita. Target kita untuk menyelesaikan membaca work instruction untuk bejana tekan di manual mutu BKI. Nah, kemudian menetapkan habit implementation plan untuk dijalankan. Nah, ini yang penting ini. Studi yang dilakukan oleh Profesor Peter Goldwitzer dari University of New York menemukan fakta bahwa kegagalan banyak orang untuk memulai perilaku yang baru yang diharapkan terjadi karena mereka tidak menetapkan implementation plan secara spesifik. Jadi, misalnya pertama dia sudah menetapkan good habit-nya, kemudian targetnya sudah ditetapkan, tapi implementation plan-nya itu nggak dijalankan. Jadi, nah ini juga akan sia-sia nanti kalau kita ingin membangun suatu good habits. Jadi habit implementation plan itu isinya apa sih? Ya, kita harus menentukan waktunya, tempatnya. Misalnya begini, kita sudah menetapkan good habit bahwa saya ingin membaca manual mutu BKI, kemudian menetapkan targetnya. Targetnya adalah membaca work instruction untuk pressure vessel. Nah, habit implementation plan itu seperti apa? Nah, saya akan melakukan itu di jam berapa misalnya. Setiap jam 15.00 setelah atau jam 15.30 setelah sholat asar di kantor misalnya seperti itu. Nah, itu contoh ya, contoh tahapan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Apa sih manfaat daripada kita sudah merubah yang namanya bad habit menjadi good habit? Tentunya manfaatnya adalah kerjasama tim yang akan menjadi lebih kuat, kemudian produktivitas dan efisiensi operasional yang lebih besar, termasuk dapat juga meningkatkan semangat, kemudian lebih banyak inovasi dan berbagi ide. Yang terakhir adalah reputasi positif di antara pihak eksternal. Nah, ini adalah manfaat daripada good habits yang kita bentuk, yang saya harapkan ke depannya kita sama-sama saling introspeksi diri bahwa apa bad habit yang selama ini kita lakukan dan ke depannya kita mempunyai target untuk secara konsisten menghilangkan bad habit itu menjadi good habit. Mungkin itu dari saya dalam rangka Leader Talk hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dalam Leader Talk ini bisa bermanfaat bagi kita semua, menjadi hal yang baik untuk kita semua, yang bisa kita implementasikan, sehingga kita bisa menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dodi atas Leader Talk-nya yang sudah disampaikan. Tadi mungkin ada beberapa yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman juga. Pada bad habit tadi ada sekitar 14 bad habit yang mungkin sudah dijelaskan tadi sama Pak Dodi. Dan selanjutnya adalah bagaimana tahapan untuk membangun good habit yang harus kita kerjakan. Tahapannya yang mungkin perlu kita garisbawahi adalah harus menetapkan dulu tuh habit yang mau dilakukan apa, menetapkan target apa, dan menetapkan implementasinya seperti apa. Di situ nanti mungkin membangun good habit